Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah. Hadirin jamaah teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini guna untuk menambah sedikit demi sedikit bekal untuk menuju kampung akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, langkah kita dari rumah masing-masing, duduknya kita di majelis ini akan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau minggu lalu kita membicarakan tentang fi fadilatit taubah, keutamaan taubat, ya, keutamaan taubat. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar istilahnya kapok, ya. Taubat itu an-nadamah, penyesalan, ya. Terusnya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi itu taubat, ya. Penyesalan, menyesal. Makanya an-nadamatu itu taubatun, penyesalan itu sudah merupakan suatu taubat. Bersyukur kalau masih di dalam hati kecilnya suka ada perasaan ketika berbuat suatu kesalahan itu berasa, ya. Maka akan merugi orang yang di dalam hati kecilnya berbuat dosa, nipu orang, bohong, apa, di hatinya nggak ada apa-apa. Kalau masih ada rasa penyesalan, ya, ketika habis berbuat kemaksiatan, habis berbuat mungkarat, tetapi di dalam hati ada getaran yang nggak enak bertentangan dengan hati kecil kita, wajib kita syukurin. Berarti masih ada sinyal, berarti hati kita masih termasuk hati yang lembut, yang masih mau menerima nasihat, yang masih mengarah kepada sebuah kebaikan. Maka jadilah orang sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu seorang anak muda yang mau bertobat. Karena ma min syai'in ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min syabin taibin, daripada seorang pemuda yang bertobat, ya. Kalau orang tua tobat ya wajar, ya, orang udah tua mau ngapain lagi. Jadi kalau pengen istimewa di mata Allah, jadilah seorang pemuda yang bertobat. Ini anggaplah masih pemuda semua, ya, sampai pada imam jadi ikut muda. Tetapi juga abghadun nasi ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu min syai'in muqimin ala ma'asi, seorang yang udah tua tapi kagak mau ngasoh bermaksiat, itu yang paling dibenci. Ya udah tua gitu, masih maksiat aja. Nah, jadi tinggal kita pilih, kalau pengen orang yang paling dicintai oleh Allah, jadilah seorang pemuda yang bertobat. Nggak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, orang tua yang kagak mau ngasoh, ya. Orang tua masih aja berbuat maksiat, ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, kalau kita setiap minimal banget
kita istighfar. Makanya jangan setiap berbuat suatu kealpaan, kelalaian, kita jangan pernah lupa untuk selalu beristighfar. Istighfar. Jadi istighfar itu bukan taubat. Istighfar itu mohon ampun. Tetapi ketika kita taubat, maka yastamilul istighfar, termasuk istighfar. Ya. Karena at-taibu kamanlah at-taibu minaz zunubi, orang yang bertobat daripada dosa. Ya. Kamanlah zambalahu, itu seperti orang yang tidak punya dosa gitu. Makanya kalau kita temukan ada orang-orang yang kesehariannya di masjid kita jarang ketemu, di pengajian ini ada 4, padahal di apa nggak pernah juga kita ketemu, tahu-tahu mati hari Jumat, atau tahu mati malam Jumat gitu. Ya kita berhusnuzon, pasti ada sesuatu istimewa di sisi Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi menjelang ajalnya dapat hidayah dan benar-benar dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tobatnya Allah kabulkan, Allah terima, maka tidak ada dosa lah baginya. Ketika orang yang bertobat, tobatnya diterima, nggak ada dosa. Itu yang dikatakan dengan taubatan nasuha. Jadi kalau secara zahir kita nilai orang, kudunya mah yang pantas mati Jumat sih gitu. Lah dia gua tahu banget, kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang protes nggak terima gitu, nggak terima. Ya, padahal yang namanya kematian merupakan rahasia Allah, kita semua nggak ada yang tahu. Dengan cara bagaimana kita mati, di mana kita mati, kapan kita mati, semuanya udah Allah tentukan. Jadi ya mudah-mudahan ini merupakan usaha kita, usaha kita. Ya mudah-mudahan kalau kita sering ada di tempat yang baik, mudah-mudahan juga Allah matikan kita dalam keadaan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin rahimakumullah, ini merupakan salah satu daripada usaha kita. Ya. Selanjutnya kita baca sedikit ya, 1 atau 2 hadis. Saya dengar ngumpulin dada Mutia yang malam Senin dikumpulin malam ini, halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah adama naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Al-babu salisu wal isruna fi fadilatil fakri, ya, halaman 43. Al-babur rabi'u wal ishrun fi fadilatil fakri. Bab yang ke-24 di dalam keutamaan miskin. Jadi jangan sedih. Miskin aja ada keutamaannya. Ada keutamaan. Tetapi jangan pura-pura miskin. Jangan menganggap diri miskin. Miskin itu ada sebuah keperluan yang primer, yang pokok. Terus kita tidak bisa untuk memenuhinya gitu. Ya. Jadi enggak sampai pada kategori kalau ini kan melarat ya. Melarat. Jadi miskin itu kalau kata Imam Nawawi itu humul muhtajuna, orang yang butuh akan sesuatu itu laisa lahum, dia tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya, kifayatuhum. Ya jadi
emang kalau dilihat dari definisi yang itu, gitu, yang hadir pun ini semua nggak ada dalam kategori miskin, nggak ada. Artinya kalau miskin dia kebutuhan pokok aja dia nggak bisa penuhin, nggak bisa penuhin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, bermula orang miskin, azyanu alal mu'mini minal izaril hasani ala khadbil farasi. Bermula miskin itu lebih indah. Orang miskin yang mukmin itu lebih indah daripada tali kekang kuda, tali kekang kuda yang bagus. Jadi maksudnya kemiskinan bagi seorang mukmin itu lebih indah dibanding dengan tali kekang kuda yang bagus yang ada di samping awal kekang kuping kuping kuda. Artinya kemiskinan bagi seorang mukmin itu kan makna daripada kemiskinan ini itu kan sebuah kebebasan hidup. Tali kekang walaupun bagus pada seekor kuda, tapi itu mengikat. Jadi kemiskinan masih bisa lebih mulia karena bebas untuk berbuat sesuatu. Kalau tali kekang kuda walaupun cakep terbuat dari benang yang indah tetapi itu mengikat. Jadi walaupun kita bagus, sementara kita tidak bebas menentukan arah tujuan hidup kita, maksudnya lebih bagus dengan sebuah kemiskinan. Kalau tali kekang kuda kan nggak bisa menentukan, itu tergantung yang narik, ditarik kanan ya ke kanan, ditarik kiri ya ke kiri. Dan lagi ketika ditanya tentang keutamaan miskin, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannata qoblal aghniyai binisbi yaumi khamsumi'ati amin. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang beriman yang fakir, yang miskin kelak akan masuk surga terlebih dahulu setengah hari dari orang kaya. Setengah hari. Orang miskin masuknya orang miskin yang mukmin orang yang miskin yang tidak berbuat maksiat, tetapi secara ekonomi secara materi dia miskin, masuk surganya lebih dulu dari orang kaya, lebih dulu setengah hari. Tapi setengah hari di sana itu berarti 500 tahun.
Karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun di kehidupan kita. Nah, kalau dinyatakan masuk, nauzubillah masuk surga nggak usah lama-lama, 5 tahun, berarti itu kali 1000, 5.000, 50 tahun. Karena satu hari sana 1000 tahun, 1000 tahun dunia, makanya jangan lama-lama, kalau kelamaan. Jadi keutamaan itu perbedaan keutamaan. Jadi miskin itu ada keutamaannya, ada keutamaannya. Iya, makanya ketika sahabat Nabi diceritakan tentang itu, tadinya saudagar kaya banget, kan dia bilang masuk surganya belakangan, tapi dijual-jualin semua itu bandanya biar jadi orang miskin. Tetapi malah enggak miskin-miskin, tambah kaya karena hartanya disedekain ini semua. Bahkan suatu ketika ada panen kurma busuk, sengaja, ini kurma busuk kenapa dibeli, sengaja dibeli semua tuh, orang panen kurmanya busuk semua, dibeli semua. Nggak taunya nggak berapa lama ada wabah penyakit di kota Mesir yang obatnya kagak ada obat yang lain kecuali kurma busuk. Malah tambah mahal belian dia, padahal niatnya biar dia merugi gitu. Dibelilah itu, orang panen raya tapi panennya pada busuk, dibeli kurma busuk. Nggak berapa lama ada wabah penyakit kulit yang obatnya kurma busuk. Jadi mahal lagi karena dia untung main. Ya. Nah, jadi seperti itu yang sangat wajar sekali. Karena kenapa? Karena nanti kan pertanyaannya lebih banyak kalau orang kaya. Pertanyaan lebih banyak. Ya. Karena tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Nah, hatta yus'ala, sampai dia ditanya an arba'ati asya, tentang 4 hal. Tidak akan bergerak nanti di hari kiamat kaki seorang hamba sehingga sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ya, salah satunya an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia nafkahkan. Kalau yang miskin, yang duit nggak punya, mau ditanya bagaimana? Banyak tentang umurnya, tentang badannya, tentang ilmunya, semua ditanyakan, semua ditanyakan. Jadi semua tidak akan yang luput. Kita semua ini buat kehidupan yang lebih lama, ya. Makanya sangat itu dikatakan sangat benar bahwasanya dunia qasirah, dunia itu singkat pendek, ya. Karena kenapa? Karena akhirat adanya yang abadi. Alam kubur aja berapa fase yang harus kita lewatin, ya. Ada alam soal, pertanyaan, ya, ada pertanyaan, ada naim atau azab, ada nikmat, ada azab di alam kubur. Ada ba'as, nanti dibangkitkan. Habis dibangkitkan, ini bangkitkan ada alam mahsyar, padang mahsyar. Jadi nggak langsung kuburan akhirat, dari kuburan langsung surga atau neraka. Kubur ada yang soal, ditanya. Ntar ada naim, azab, ada nikmat atau azab.
Habis itu baru ba'as, kita dibangkitkan. Habis dibangkitkan baru dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ditimbang, dihitung, dihisab. Baru setelah itu ada sirat namanya. Lain lagi tuh, jembat di sirat itu lain setelah ditimbang ya. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan di padang mahsyar aja udah sengsara tuh, tergantung bagaimana amal kita. Habis dikumpulkan, dipisah-pisahin, mana yang ashabul yamin, ashabul simal, ditimbang, dihisab. Habis ditimbang ada sirat, baru nyebrang, nggak langsung. Habis itu baru udah. Nah di sirat ini ada yang secepat kilat, ada yang nyemplung, ada yang nyampe, ada yang udah dekat lagi pintu sorga, kepleset, ditempong dari belakang. Itu prosesnya lama. Ya oleh karenanya saking singkatnya ini dunia, kita siapin buat yang lama, Makanya jadi fase hidup kita ini semakin di sana, semakin lama dan semakin luas. Ya, dari alam arwah, rahim kecil, cuma 9 bulan. Ya, terus ke alam dunia kecil. Kubur lebih lama dari dunia. Nah baru dibangkitkan seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita yang ngaji seperti ini, sekali lagi ini kita sebagai usaha kita untuk ngumpulin, ya namanya ngumpulin, lama-lama juga banyak insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita jalannya, kita semua jalannya, duduknya, ada pahala silaturahmi, kita pahala bertemu dengan teman, nasihat lain. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan kiranya dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sementara cukup sekian ya, karena saya ada acara seperti biasa. Yang mau Jumat berkah Ustadz silakan diberikan dan Al-Fatihah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan seluruh daripada hajat dan urusan kita, kepada sakit Allah sembuhkan, Allah zini ya Allah sholihah wala adatina bi mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subul salam wa najjina minadz zulumati lan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.